Shalom, jemaat yang terkasih dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Jumpa kembali di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, tanggal 2 Mei 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami boleh diberi kehidupan, kiranya kami senantiasa menjadi semakin baik dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan hari ini semakin membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bangsa kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Biarlah kiranya firman Tuhan yang selalu kita dengar, kita renungkan, semakin membuat kita, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan orang jujur. Jujur merupakan suatu kebahagiaan. Akan tetapi di zaman sekarang ini kita semakin sulit menemukan orang yang jujur. Salah satunya di media sosial, kalau kita sering menemui nomor HP dengan profil orang-orang tertentu. Jadi berbeda antara dirinya dengan profil yang dipasang. Orang melakukan foto harus dengan filter supaya terlihat lebih menarik, lebih bersih, lebih ceria dan sebagainya. Kita juga banyak menemukan SMS maupun pesan-pesan yang pada akhirnya berujung pada penipuan. Nah, orang-orang semacam ini seringkali punya slogan, jujur bakalan ajur. Jujur akan mendatangkan kehancuran. Itu prinsip orang-orang yang seperti ini. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagi orang-orang yang berprinsip seperti itu, iblislah yang menjadi bapa mereka. Tidak demikian halnya dengan orang percaya, orang beriman, punya slogan yang berbeda dari orang-orang yang seperti ini. Jujur bakalan mujur. Orang yang jujur akan menemukan keberuntungan, berkat-berkat yang luar biasa sehingga ia akan berbahagia. Orang yang jujur akan menemukan kebahagiaan. Seperti dalam kitab Mazmur 32 ayat 2 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bagi orang-orang yang tidak mempunyai jiwa penipu, maka ia akan berbahagia karena kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengapa orang-orang yang jujur dikatakan berbahagia? Ada 3D yang membuat orang jujur berbahagia. Yang pertama, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 7 dikatakan,
Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Menjadi orang jujur akan dilindungi oleh Tuhan. Akan selalu datang pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjadi perisainya. Apakah dia tidak mempunyai musuh? Justru kebalikannya. Ketika orang-orang jujur, maka ia akan mempunyai banyak musuh. Banyak orang yang tidak menyukai mereka. Tetapi Tuhan akan memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan akan menjadi perisai bagi mereka. D yang kedua adalah diperkenan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 8 dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur diperkenannya. Seringkali kita melihat orang mempersembahkan banyak hal, orang memberikan persembahan yang begitu baik, begitu besar. Tetapi jika itu diberikan dengan tidak ada kejujuran di dalamnya, maka Tuhan tidak akan berkenan. Sia-sialah persembahan tersebut, sia-sialah pemberian tersebut. Tetapi doa orang yang jujur diperkenannya. D yang ketiga, diberkati Tuhan. Amsal 11 ayat 11 mengatakan, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, orang-orang yang jujur akan menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Orang yang jujur akan membuat orang-orang di sekitarnya juga akan terpengaruh menjadi lebih baik. Inilah renungan kita pada hari ini yang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Marilah kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan senantiasa menjadi orang yang jujur. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mendidik kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.